Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Pratama dan di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan iptek di bidang pertanian. Nah, ada apa aja sih? Dimulai dari yang pertama, yaitu apa itu iptek? Nah, iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi pun berjalan beriringan dengan kemajuan. Perkembangan iptek membawa dampak besar dalam peradaban manusia, terutama di bidang pertanian. Iptek memudahkan kegiatan petani dengan penemuan pupuk dan pestisida untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit, sehingga risiko gagal panen berkurang. Selain itu, sistem irigasi yang lebih baik memungkinkan petani untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Namun, ada dampak negatif, seperti kerusakan lahan dan ekosistem akibat penggunaan pupuk dan pestisida. Manfaat utama teknologi dalam pertanian adalah peningkatan produktivitas. Melalui penggunaan teknologi yang tepat, petani dapat mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi kerugian akibat hama, penyakit tanaman, dan faktor lingkungan lainnya. Teknologi juga memungkinkan pemantauan pertumbuhan tanaman dan pemupukan yang tepat, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Topik selanjutnya yaitu perkembangan teknologi pertanian. Teknologi pertanian telah mengalami evolusi dari metode tradisional hingga adopsi teknologi canggih. Pada awalnya, pertanian dilakukan secara manual dengan alat sederhana, lalu berkembang dan diperkenalkannya mesin pertanian pada abad ke-18, seperti traktor dan pemotong rumput, yang meningkatkan efisiensi produksi. Di era modern, teknologi berbasis data membantu petani mengoptimalkan sumber daya. Sementara, pertanian vertikal menjadi solusi bagi keterbatasan lahan dengan teknik hidroponik dan pencahayaan artifisial. Teknologi pertanian maju pesat pada abad ke-20, terutama di negara industri seperti Amerika Serikat. Setelah tahun 1950-an, negara-negara bekas koloni di Afrika dan Asia mulai meningkatkan pertanian mereka dengan mengadaptasi metode barat. Mesin pembakaran internal mengubah pertanian karena menjadi sumber tenaga utama. Traktor pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1992. Berikut adalah perbandingan antara bajak sawah tradisional dengan traktor. Bajak sawah tradisional memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya yang rendah, ramah lingkungan, serta pemeliharaan yang sederhana. Namun juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu efisiensi yang rendah, keterbatasan tenaga, serta ketergantungannya kepada hewan. Yang kedua yaitu traktor. Traktor mempunyai tiga kelebihan, yaitu efisiensi yang tinggi, tenaga yang besar, serta fleksibilitas. Dan juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya yang tinggi, emisi gas buang, serta membutuhkan keterampilan khusus untuk mengoperasikannya. Bagaimana teknologi meningkatkan produktivitas pertanian? Yang pertama, dengan menggunakan sensor dan IoT. Dengan menggunakan sensor tanah, cuaca, dan tanaman, petani dapat memantau kondisi lahan secara real time. Yang kedua, dengan pemetaan lahan. Teknologi pemetaan menggunakan drone atau satelit menghasilkan peta lahan yang sangat detail. Yang ketiga, menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. SIG memungkinkan analisis data spasial seperti topografi, jenis tanah, dan curah hujan. Informasi ini sangat berharga dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan tanaman, pengelolaan air, dan pencegahan hama penyakit. Serta adanya penggunaan traktor, mesin tanam, dan alat panen mekanis dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Selain itu, alat-alat ini juga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kerusakan tanaman. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam pertanian modern seperti saat ini. Namun, agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua petani, diperlukan upaya kolaboratif dalam menyediakan akses, pelatihan, dan pendanaan yang memadai. Pemerintah, institusi pendidikan, serta sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi pertanian dapat diadopsi secara luas, terutama oleh petani kecil dan menengah. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan sektor pertanian yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Hal ini akan berkontribusi pada ketahanan pangan global serta kesejahteraan petani di masa depan. Begitu saja penjelasan yang saya akan jelaskan di video kali ini. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur, mohon maaf segala tutur, video ini mungkin agak ngelantur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.